Baik, kembali lagi di Kontroversi Pemirsa. Saya akan langsung memperlihatkan kepada Anda apa persisnya 10 poin tuntutan yang diajukan oleh Iran terhadap Amerika Serikat. Coba kita lihat satu persatu. Di sini tolong dimunculkan teman-teman. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Syargi terlebih dahulu adalah dari 10 poin ini, mana sebetulnya yang paling masuk akal untuk diterima oleh Amerika Serikat, Pak? Oke, saya lihat ya. Kalau yang pertama non-agresi, saya kira memang itu kan wajib ya. Kemudian selanjutnya dihilangin. Boleh dimunculkan lagi poin 1 sampai 5 di stop kemudian dulu. Ya. kontrol Iran atas Selat Hormuz itu harus didiskusikan karena tapi kan Stalin pernah bilang nanti pengendalian Selat Hormuz saya dan Ayatollah, artinya secara prinsip dia memahami bahwa tanpa dengan Iran di situ mungkin lebih Amerika tidak bertanggung jawab di situ, jadi bisa mungkin ya. Kekayaan uranium Iran saya kira kan itu sudah oke kemarin bahwa dia uranium dengan batas tertentu. Sanksi utama ya bisa dirundingkan kan, sanksi sekunder bisa dirundingkan. Karena memang kan tujuan ini, nah berikutnya ya. Oke, poin 6 sampai 10. Kalau semua resolusi Dewan Keamanan Dewan Gubernur itu kan itu dasar sanksi. Jadi kalau sebetulnya sanksi itu nggak usah dihapus, dasarnya dihapus, sanksi akan selesai. Jadi itu sebetulnya beda ya. Kemudian kompensasi kerusakan iklan ya mungkin diberi peluang bisnis ya atau apapun nanti bisa dirundingkan atau dicicil. Tapi nah ini yang masalah itu nomor 9 itu. Menarikkan pasukan tempur Amerika mungkin tidak bisa seketika itu karena yang nomor 9 ini. Karena itu bukti dari dia sebagai hegemon, sebagai penjamin keamanan. Nah ini yang mungkin akan terjadi banyak diskusi soal itu. Alot. Ya mereka mesti diskusi dan Iran kan rasional ya. Amerika pun harusnya kalau runding rasional, tidak pakai orang-orang ideolog kayak Kushner dan. Jadi fans Pak yang akan menjadi perwakilan Amerika Serikat di Islamabad besok. Oh ya fans, tapi kan tetap dia mewakili mereka. Karena saya dengar juga itu ikut berangkat ya 2 orang yang berkhianat sama Iran itu. Dan dua-duanya itu dual citizenship Israel Amerika loh itu. Si Kushner sama Witkoff itu. Nah itu dia dual citizenship, jadi sebetulnya harusnya dia nggak ikut. Dua kewarganegaraan? Iya, dual kewarganegaraan. Kemudian kalau stop perang semua front ya memang tujuannya ini untuk damai itu kan. Kalau itu sudah tercapai ya mestinya ini. Tapi kan masalahnya di semua front ini kan bukan masalah antara musuhan Iran dan ini kan masalah Palestina kan. Jadi dia tidak bisa menghentikan yang perang yang terkait Palestina, tapi terkait memang perangnya Iran bisa. Cuman kalau soal Palestina kan setiap negara berhak untuk setiap Palestina berhak didukung oleh negara luar. Sama seperti Ukraina bisa didukung negara luar, seperti Kosovo bisa didukung negara luar. Jadi alasan apa Palestina tidak bisa dibantu? Nah itu kan yang. Tapi saya kira di dunia ini ada apa yang tidak mungkin ya, karena tahun 74 saja pada saat Amerika selesai bunuh-bunuhan sama Cina di Vietnam, itu mereka bisa bikin perjanjian yang tidak mengharuskan Cina tidak komunis, tetap aja gitu. Dengan tujuannya apa? Untuk menghadang Uni Soviet kan. Nah sekarang ancaman terbesar dari Amerika siapa? China kan. Nah sekarang mungkin mereka harus pikirkan kalau dia bisa merangkul si Iran ini jadi minimal tidak jadi musuh, meskipun tidak teman, mungkin dia bisa membuat Iran ini menjadi tidak pro lawannya, tapi minimal tidak musuhan sama dia. Itu kan mungkin bisa mengurangi kekuatan BRICS. Karena Iran, India, China, Rusia, Indonesia itu adalah besar. Tadinya saya nggak memperhitungkan Iran, tapi sekarang setelah ini Iran tuh bisa masuk di dalam kelompok besar negara-negara ini. Nah, kalau dia bisa, Indonesia kayaknya mungkin dianggap Amerika bisa diajak, aku ikut dekat sama Amerika, oke lah. Iran juga bisa dianggap enggak terlalu dekat sini. Berarti kan dia memang Amerika kebutuhannya untuk menjauhkan atau jangan sampai membuat ini sangat tergantung sama Cina dan Rusia. Kalau mereka berpikir kepentingan Amerika loh. Tapi kalau mereka berpikir kepentingan negara seperti Israel mungkin lain lagi karena kita nggak bisa. Nah itu yang nanti kita lihat ya. Itu adalah bagian yang kita belum bisa perhitungkan seperti katanya Mbak ini, nanti kita lihat dulu gimana nanti jalannya, apakah kepentingan Amerika yang didahulukan atau kepentingan Israel. Karena kalau saya pribadi dalam situasi seperti ini peluang menjadi temannya antara Amerika menjadi temannya Iran sehingga masih ada pengaruh atau minimal tidak musuhnya Iran. Karena berdiri musuh itu bukan pilihan. Tidak mungkin Iran itu dihancurkan, tidak mungkin Iran itu dianeksasi kalau Iran terlalu besar, terlalu kuat, terlalu mandiri,
dan nggak bisa dibully, jelas. Dia terlalu kuat untuk dibully, untuk ditindas nggak bisa. Dengan kekuatan yang tidak lemah aja dia masih bisa bertahan, apalagi kalau dia di masa depan. Pilihannya cuma berteman, sama kayak Amerika merangkul Jerman, sama dengan Amerika merangkul Jepang. Oke, sedikit saja Pak Syarki, ketika Pak Syarki juga sebetulnya sudah membuat peta skor ya. Di selama 5 minggu perang antara Amerika Serikat Israel melawan Iran, Pak Syarki membuat skor siapa sebetulnya yang lebih unggul. Di sini kan pihak-pihaknya ada Amerika, ada Israel, ada Iran, bahkan ada negara-negara teluk. Namanya win-lose scoring. Kita nggak bisa tampilkan sini ya. Win-lose scoring itu gini, setelah 5 minggu, sebelum perang itu Amerika sangat powerful ya. Negara teluk powerful. Negara teluk kaya, bahagia. Kita senang ke Dubai, Abu Dhabi, whatever is negara yang makmur, gemah ripalo jinawi. Amerika oke, Israel adalah hub dari ekonomi, Abraham Accord. Wah, Iran pariah. Setelah 5 minggu yang terjadi adalah begitu saya scoring dengan parameter DIME ya, diplomasi informasi militer ekonomi. Dengan nilainya saya kasih parameter, turun, saya scoring, hasilnya apa? Ternyata Amerika tuh dari win-lose-nya dapat nilai 35. Kenapa 35? Karena hegemonic power-nya sudah diminish itu turun. Nah, betul. Kemudian perang informasinya kita meremehkan Amerika udah nggak kuat lagi. Kemudian dia nggak kuat lagi ngatur power ke NATO, bukan hanya Timur Tengah, ke NATO udah nggak bisa kuat, nggak powerful, sudah nggak ada ikatan. Pokoknya ikut saya udah nggak bisa. Kemudian militernya jelas masih sanggup bertempur, tapi juga terakhir kan jatuh, rontok, ada yang ketembak dan segala macam yang nggak bisa ditutupin dengan segala drama itu. Secara ekonomi dia nggak berdaya, dia dicekek sama Iran ini. Dia malah keprosok dari mulai dia mentung Iran, malah palunya diambil alih, malah dia diancam dengan palu yang dia gunakan kan. Nah, dapat 35. Israel dapat 40, lumayan. Israel tuh dia sukses. Jadi misinya menghancurkan itu sukses, nggak ada celahnya itu. Sukses. Namun masalahnya dia sekarang tidak lebih aman daripada sebelum perang. Dia malah jadi nggak aman. Kenapa? Karena negara yang tadinya takut sama dia ragu-ragu, sekarang nggak takut sama sekali untuk diri. Jadi banyak negara udah nggak takut sama dia. Ya. Nah, itu simpel lah, saya nggak usah terlalu banyak Israel, saya nggak penting banget negara itu. Sekarang masuk ke negara teluk. Nah, skor negara teluk lumayan 45. Kenapa? Minimal ini berhenti, minimal mereka bisa ngirim ini. Jadi tetap kehidupan bisa berlanjut meskipun babak belur. Babak belur artinya mereka terbebas dari tekanan Amerika, itu skornya naik. Jadi dia dapat 5 itu karena dia justru sekarang dia malah tidak terlalu tergantung Amerika, dia bisa milih yang lain. Karena terbukti Amerika tidak bisa memenuhi janjinya sebagai pengaman ya. Tetapi masalahnya dapat dia cuma 45 juga karena dia babak belur dan dia salah pihak dan sekarang dia harus berteman dengan Iran dan mungkin dapat garansi dari Cina dan Rusia. Iran mengagumkan nilainya 65. Kenapa? Paling tinggi. Gimana bisa saya kurangi? Diplomasi dia langsung nilainya skor naik, informasional dia langsung skor naik, negara Global South, China, Rusia, negara lain itu banyak yang simpati sama dia. Artinya tidak menyerang dia, meskipun tadinya orang nggak mau bela dia, tapi belakangan nyerang. Baik. Bahkan negara-negara tertentu seperti mungkin contohnya negara-negara di Asia Tenggara tuh ada yang tadinya ragu-ragu begitu, sekarang akhirnya nggak ragu-ragu untuk mensupport. Oke. Saya nggak tahu contoh, saya kasih contoh negara nggak ada ya, saya kasih contoh negara. Nah, Malaysia berani saya stop dengan ini. Jadi dia menimbulkan banyak kepada Spanyol, Malaysia itu berani untuk enggak pada Amerika. Kenapa? Karena keberanian timbul dari Sparta ini. Ya. Dan terakhir adalah ekonomi. Baik. Semua juga tahu, suka nggak suka ya, Iran megang tombol lever atau switch saklar daripada ekonomi Amerika. Yang Amerika nggak bisa sembarangan melakukan dia, nggak bisa sembarangan menghancurkan sampai tinggal jadi zaman batu. Kenapa? Karena itu sama saja dengan memasang pistol ke kepalanya sendiri Amerika. Itu ya. Nah itu jadi skornya 65. Amerika 35, Israel 40, negara teluk 45, dan yang paling tinggi Iran dengan nilai skor 65. Iya, ini versi Pak Syarki ya. Terima kasih Pak Syarki atas scoringnya. Mbak Aisyah, sedikit saja soal 10 tuntutan tadi. Menurut Mbak Aisyah yang paling masuk akal dipenuhi dalam jangka pendek itu yang mana, Mbak? Yang paling masuk akal mungkin yang pertama. Tapi sekali lagi ya, non-agresi ini kan perlu didefinisikan. Apakah kemudian non-agresi ini termasuk ya special operations, termasuk unconventional warfare atau bagaimana? Kalau memang yang dimaksud adalah kinetic war ya, dengan menggunakan kekerasan, maka kemudian ini bisa
secara langsung ya diimplementasikan gitu. Jadi itu no questions lah. Nah, lalu yang kedua ini kita lihat ya, ini kan ada semua resolusi dari IAEA, lalu kemudian dari DKPBB. Saya rasa ini sepertinya mungkin agak sulit, bisa dilakukan tetapi agak sulit. Karena ini tidak hanya melibatkan Amerika saja, tetapi kemudian juga organisasi-organisasi internasional termasuk IAEA dan DKPBB. Dan kita tahu sebenarnya di sana kan tidak hanya Amerika Serikat P5-nya, tetapi ada juga di sana ada Prancis, China, Rusia gitu ya. Yang kemungkinan besar itu akan kemudian melakukan diskusi mendalam terkait kemudian hal ini ya. Nah, lalu kemudian ini ada terkait Selat Hormuz. Selat Hormuz ini menarik karena sebenarnya tujuan Amerika sekarang itu kan sebenarnya menghentikan dampak dari peperangan. Jadi ini mereka hanya berusaha untuk mencari relief dari retaliasi yang dilakukan oleh Iran gitu. Jadi tujuannya sudah bergeser. Jadi tujuan awal mengenai nuklir dan lain-lain itu sudah tidak in place lagi. Sekarang tujuan Amerika Serikat itu hanya yang pertama itu berusaha untuk mengurangi kapasitas balistik misal, yang kedua adalah mengurangi kapasitas angkatan udara dan kemudian angkatan lautnya Iran. Yang ketiga adalah masalah nuklir ya. Lalu yang keempat ini kita lihat kan ada juga nih permasalahan Selat Hormuz gitu, mengembalikan stabilitas ekonomi. Nah bahkan setelah Selat Hormuz ini terbuka, ada kajian yang menunjukkan bahwa membutuhkan waktu 2-3 tahun untuk ekonomi dunia menjadi semakin normal ya, normal seperti sedia kala gitu. Nah sekarang ini Amerika Serikat berusaha untuk ya menetralisir retaliasi dari Iran, yang mana ini sudah tidak hanya menyasar BBM dan LNG saja, tetapi juga masuk ke helium, pupuk, dan masih banyak lagi gitu ya. Nah, tetapi Amerika Serikat ini pasti tidak akan mau menyerahkan seluruh kontrolnya kepada Iran karena dia tahu bahwa ini Iran pasti akan ya suatu saat melakukan pencekikan lagi nih Selat Hormuz. Nah terakhir kalau tidak salah Iran ini kan meminta joint joint development di sana dengan Oman. Tetapi kemudian Amerika Serikat sebenarnya meminta bagian. Jadi ada pembicaraan mengenai bagaimana kemudian dari 22 juta US dollar yang masuk ke sana dalam bentuk renminbi ya, itu bisa kemudian sebagian diserahkan ke Amerika Serikat. I don't know how the mechanism, but that happens. Nah, lalu kemudian di sini terkait masalah yang penghentian segala agresi termasuk ke Lebanon. Nah, ini menarik ya karena tadi sebenarnya sudah dibahas sebagian sama Mas Wibawa. Tapi yang menarik adalah sebenarnya betul ini adalah existential threat untuk Israel dan sebenarnya perang di antara Israel dan kemudian milisi di selatan Lebanon ini kan sudah berlangsung lebih dari sejarahnya Hizbullah. Dari sebelumnya juga sudah ada seperti itu dan di sini ada LAF yang kemudian dibawahi oleh pemerintah Lebanon saat ini. Lebanonnya tidak punya kekuatan, lalu kemudian Hizbullahnya semakin kuat, dan Israelnya juga merasa bahwa itu adalah existential threat. Jadi sepertinya karena kita melihatnya, ini sebenarnya masih looming nih permasalahan dari banyaknya axis of resistance, terutama ya kita bicara di wilayah Yemen, ada di Irak, dan semuanya ini bukan merupakan sebuah organisasi teroris ya, karena itu merupakan kalimat derogatory yang diucapkan oleh Amerika Serikat. Mereka adalah aktor politik gitu ya di dalam negeri yang memiliki kapasitas militer. Makanya sepertinya untuk bisa mewujudkan hal tersebut pasti nanti negara-negara Arab Teluk dan negara Arab lain itu akan berteriak. Nggak akan mereka setuju terhadap hal itu. Karena itu kan akan men-secure kekuatan politik dari axis of resistance gitu. Jadi kita kira saat ini sebenarnya ada yang bisa dilakukan. Ada yang tadi pasti dinegosiasikan. Ada beberapa yang mungkin mustahil untuk dilakukan. Tetapi Iran ini meminta adanya negara garantor untuk menjamin Amerika Serikat dan Israel. Menarik kita untuk bahas lebih lanjut ya soal negara garantor tadi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Termasuk kita ingin tahu sebetulnya leverage apa sih yang dimiliki oleh Pakistan sehingga bisa menjadi mediator diterima oleh kedua belah pihak, baik itu Amerika Serikat maupun Iran. Nanti Mas Wibawa yang akan menjawabnya sesaat lagi pemirsa, usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.